Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang misteri Nabi asli Tanah Jawa. Islam merupakan agama dengan standar akal dan logika yang ketat. Ini formula ajaran baru yang memadukan kaidah metafisika dalam balutan fisika dasar penciptaan jagat raya beserta isinya. Itulah kenapa Islam jadi mudah begitu diterima di belahan dunia manapun, termasuk di negeri keramat ini. Kami akan membatasi kajian sisi keramat itu dari sudut pandang arkeologis, sebagaimana temuan Plato dalam Timaeus et Critias, Stephen Oppenheimer dalam Eden in the East, dan Arcio Santos dalam Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Berikut temuan terbaru para peneliti di Gunung Padang, Lembah Bada, dan Borobudur. Peradaban besar 2-3 dimensi yang telah dikembangkan leluhur kita dan telah disepakati sebagai yang tertua dalam skala dunia. Data faktanya sulit dibantah, autentik. Dari penelitian mereka lah mencuat nama Lemuria, Atlantis, dan Dwi Pantara. Ketiganya mengembangkan ajaran yang sama, yaitu Sundayana atau pemujaan matahari. Percaya atau tidak, sampai hari ini kita masih menjalankan laku itu tanpa kesadaran yang utuh. Supaya kita tidak kehabisan energi mengulas riwayat sepanjang 70.000 tahun ke belakang sana, cukup kami sodorkan nukilan dari sebuah naskah Layang Joyoboyo atau Layang Noto berdasarkan manuskrip kuno yang dikumpulkan oleh Raden Mas J.R. Basuki dan Michael Swart, yang disusun dan diahli bahasakan oleh Pangeran Bendoro Susetyo dan Setyo Hajar Dewantoro. Ini merupakan bagian dari manuskrip kuno Gunung Klotok yang berisi wahyu Tuhan yang ditangkap oleh Josono yang turun pertama kali pada 4336 sebelum Masehi. Angka tarikh itu saja jauh lebih dulu 2000 tahun dari kelahiran Ibrahim alaihissalam di Ur Kasdim, yaitu pada 2510 sebelum Masehi atau Irak sekarang ini. Sebagai patria agama Samawi, perannya tidak diragukan lagi. Ia adalah pembawa ajaran tauhid bagi Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Namanya yang tersusun dari dua kosakata Ibrani, yaitu Ibn Rahim, bisa diartikan dengan Bapa umat manusia yang penyayang. Menjadi wajar bila kemudian tiga agama Samawi itu mempunyai kesamaan visi dalam ajarannya. Sebentar kita tinggalkan Ibrahim di Ur, kini kita menuju ke Mekah dan Madinah yang menjadi epicentrum ajaran Muhammad bin Abdullah. Islam yang ia bawa mendarat di sini nyaris sezaman dengan kehadirannya di dua kota suci itu, yaitu abad ke-6 Masehi. Mengacu pada visi besar Josono di atas, artinya kemapanan ajaran Sundayana kemudian mengalami perkawinan silang atau malah tergerus. Bagaimana cara membuktikannya? Mudah sekali, dengan memahami laku keberagamaan dan kehidupan kita hari ini yang masih dogmatis, doktriner, ataupun sebaliknya. Bentuk perkawinan mesra tersebut dapat kita temukan pada ajaran kaum sufi, yaitu tasawuf atau tasofi. Semisal Syekh Al-Akbar Midin Ibnu Arabi dan Maulana Jalaluddin Rumi, dua mistikus besar Islam ini terkenal dengan teori emanasinya yang menyertakan matahari sebagai simbol puncak ketuhanan. Ajaran mereka selalu dikaitkan dengan Quran Surat Nur yang berbunyi, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ibnu Arabi menamakan teorinya ini dengan Wahdatul Wujud. Syekh Burhanpuri yang menganut ajaran itu dan masuk ke negeri Katulistiwa menerangkannya dalam kitab Martabat 7 setali 3 uang saja, sama membahas perkara cahaya dan matahari. Sekarang mari kita kembali pada Josono, sosok Rama Agung yang menyerap limpahan wahyu dan mencatatnya dalam kitab Layang Swara Dana 1 yang berbunyi, Ono kang hanitahake siti pangelingan Jawa, sumarangan ceng soler wose ceculu Gusti. Sinungan Gusti kang sawara gesang,
handitahake sawara prawoso ngakesang Siti Panglingan Jawa saking payinat kang peteng saknalika Gusti sumilahake trawang lengontek kang Gusti cinanten tumuwu, yang artinya ada yang menjadikan tanah pengingat Jawa beserta segala isinya yang dijuluki Gusti. Dialah Gusti yang merupakan permulaan hidup, menjadikan permulaan aturan kehidupan tanah pengingat Jawa dari keadaan yang gelap. Seketika itu Gusti mengubahnya menjadi terang dan nyata. Apa yang Gusti ucapkan bertumbuh. Jawa yang dimaksud dalam teks itu jelas bukan sekedar suku atau pulau dalam terminologi kita sekarang ini. Jika kita memahaminya berdasarkan pendekatan sastra jendra hayu ningrat pangruating diu atau wajaran keindahan semesta untuk meruat keanggaraan diri, maka Jawa bisa dimaknai sebagai laku hurip nan suwung, kosong dari segala yang bukan dia. Jadi tanah Jawa adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mengolah dirinya bersama Sang Hyang Tunggal. Nukilan dari wahyu di atas berkenaan dengan semesta raya dan isinya. Ada juga yang bertalian dengan manusia dan peri kehidupannya dalam layang Joyo Boyo. Supaya sira warang Jawa bisa piwane pangerten marang tumitah Jawa, uga tumitah liyane ingkar sukiye, supaya sakabehing tumitah bisa jumbuh marang Gusti. Mula kang tenggil proso kantan kena kinaya ngapa, ananing jalma tumitah kiyu wangkal marang Gusti kang paring urip lan patine kabeh tumitah. Kiye wahono Gusti, yang artinya agar engkau orang Jawa bisa memberi pengertian kepada seluruh manusia Jawa, juga manusia lain di jagat raya ini, agar seluruh manusia bisa jumbu atau bersenyawa dengan Gusti yang melampaui segalanya, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tetapi manusia keras kepala kepada Gusti yang memberi hidup dan mati kepada seluruh keberadaan. Ini wahyu Gusti, berpegang pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ada 124.000 nabi dan rasul yang tidak tercatat Al-Quran, maka Josono sangat layak kita dapuk menjadi nabi pada zamannya. Amatilah wahyu yang diterima Josono dengan Al-Quran dalam Islam, sejatinya sama belaka berbicara tentang perintah bagi manusia agar menjadi wakil Tuhan di bumi sebagai penyebar rahmat bagi jagat alit, jagat gede, dan maha jagat. Tuntutan kita sekarang ialah mengajari diri sendiri tentang betapa indahnya belajar dalam hidup, dan hidup yang selalu dalam kondisi belajar. Ilmu terkait menuntun diri ini sudah merupakan riwayat langka di zaman kita ini.